Sinematik si Aji gue. Coklat. Darah. Oke. Kayak miring nih. Ntar benerin dulu deh dikit. Geser ke miring aja. Nah, sok ulangin deh lah. Oke, halo warganet, gua Trexit. Kali ini gua mau ngobrol sama salah satu DJ impian kalian. Banyak yang pengen jadi dia nih, termasuk gua juga. Gua awal-awal memulai karir sebagai DJ tuh kayak mixtape-nya dia diputer hampir setiap hari diputer. Karena gua DJ impian apa? DJ impian lah. Nggak banyak loh. Kali ini gua bareng sama Robsty, motherfucker, salah satu legendnya Bandung kali ya. Bisa dibilang gitu gak sih? Enggak lah, masih hidup. Masih hidup. Living legend lah, karena dia emang... Enggak lah, belum. Ya, on the way to living legend lah, karena dia bisa ngebangun perskenaan Bandung nih. Cikal bakalnya skena-skena yang sekarang kali ya, kalau bisa dibilang. Menurut gue personal, karena bener-bener mixtape-nya dia tuh dulu bener hampir setiap hari gue puter. Itu sih, karena ya dia juga salah satu yang bikin gue dulu pengen belajar scratch dan kenal sama musik-musik hip hop, R&B dan gitu-gitulah. Welcome everybody, Robsty motherfucker. Makan. Emang kita konsepnya gini ya, sambil makan nyantai gini. Jadi gimana nih Bi? Sekarang pertanyaan basic banget nih. Kesibukannya apa nih sekarang nih? Masak terus? Makan. Tapi emang dari dulu suka masak nih? Suka. Doyan makan. Oh, doyan makan. Tapi emang udah sering masak dari dulu? Masak kayaknya lebih ke ngehemat kali ya. Emang ya? Gara-gara tuntutan tuh semuanya jadi oke. Tapi ini masakannya enak banget. Tadi ada footage-nya ya, dia lagi masak. Masak sendiri tuh jadi enak lah, bisa sesuai kemauan sendiri daripada beli-beli terus kan. Kalau dari bahasa Portugis kunonya mah kita tuh miskin kali ya. Jadi harus hemat. Iya bener. Tapi gue tuh pengen banget bisa masak kayak gini. Ini tuh by the way bisa dilihat ya. Mie ayam. Buka. Aduh, pedes. Ini tuh daging bulgogi bikinan Chef Obi ya. Chef Obi. Ini enak banget, pedas. Jadi kayak review makanan ya. Ya, jadi ini ngobrolnya lumayan nggak fokus ya, karena pedas banget asli. Wah, kayak tambahin minum kopi kali ya. Asli ini pedas banget, enak banget. Dan kalian kalau buat teman-temannya Obi ya, minta dimasakin sama dia, enak banget. Resep dari TikTok. Pakai resep dari TikTok. Emang ya gara-gara masak tuh jadi emang sesuai sama yang kita suka. Tapi emang lu suka pedas ya? Mayan. Basically kan orang Sunda, gue juga orang Sunda nih. Tapi kan gue dari kecil nggak terlalu suka sih sama pedes-pedesan sebenarnya. Gue lebih suka sama manis. Cuma semenjak nikah nih jadi semuanya berubah 280 derajat. Itu jadi gue tadinya gue nggak pernah nyentuh seblak, cilok, cimol, apapun itulah yang kayak gitu-gitu, aci-acian dan pedes-pedes gue nggak pernah nyentuh. Tapi semenjak nikah tuh semuanya semua seblak. Semua seblak gue jadi doyan banget, seblak, cimol, cilok dan berbagai macam aci yang lainnya nih. Emang basically suka pedes banget gitu. Suka. Ini pedes banget sumpah. Lebih ke ngimbangin aja, hidup pedes, makan pedes. Gila ya, semua diajar ya? Diimbangi. Emang kenapa tuh hidup pedes, kenapa tuh? Kan gue lihat enak tuh. Saya sekarang kan karir lagi lumayan naik juga nih. Amin. Apa yang dipedesin tuh apa sebenarnya? Ini buat cabe. Iya sih, nggak salah. Ups and down lah. Kalau ups and down ya. Kenapa ya? Gue masih ada ngerasa kayak gitu ya. Karena gue dulu di Purwokerto ya. Gue sempet residen di Purwokerto. Zaman dulu gue di Purwokerto tuh gue ngeliat kayak, anjir ini Robsty ini salah satu yang panutan gue banget lah. Karena gue suka banget gitu. Dia dari secara musiknya tuh benar-benar kayak urban banget. Terus kayak dari song selection-nya dia juga unik ya. Maksudnya kayak nggak yang kayak, no offense, tapi gue nggak bilang yang skena gitu ya. Tapi kayak gue ngeliat
Rhapsody dia ada roots-nya gitu kalau misalkan kayak di musik R&B hip hop tuh gitu. Tapi kalau Gitu. sekarang dibilang lagi mainin apa sama suka apa, Heeh. kayak nggak tahu deh. Kenapa tuh? Ada kayaknya semua lagi suka semua jenis musik. Oh iya. Benar-benar lagi suka semua. Kayak sekarang tiba-tiba dengerin lagu misalkan apa rock, Iya. ada yang suka ada yang enggak. Oh gitu. Berarti lu emang nggak maksudnya nggak Dari dulu Dari dulu tuh dari dulu emang denger semua musik. Oh gitu, I see. Makanya itu mungkin kayak yang bikin aduh. Pedes ya? Iya, kalau kalian muka gue keringetan banget itu pedes banget. Berarti emang dari dulu gini ya rasanya ngobrol sambil pedes tuh. Berarti dari dulu emang sebenarnya nggak yang into kayak cuma satu aja gitu. Enggak. Kayak kesana kesini oke gitu. Kesana kesini oke lah. I see. Kayak lagu pop menye-menye juga ada yang suka, ada yang enggak. Pop penyemin. Apa aja Oh suka, iya, apa banyak aja. apa aja suka. Apa aja basically aku dengerin semua musik, semua jenis musik kali ya. I see. Soalnya apa ya? Seru aja gitu, beragam. Beragam. Nah sebelum jauh maksudnya kita ngobrol di masalah musik gitu-gitu sebenarnya basic lu apa sih? Kayak maksud gue emang dari kecil kayak bener-bener niat pengen terjun ke dunia musik kayak gini gitu, kayak sampai sekarang ini, sampai semeledak sekarang ini atau gimana tuh? Pertamanya belajar main gitar sama belajar main piano. Awalnya masih main itu nggak dong deng deh. Nyetem. Itu belajar nyetem ya? Masih. Nggak, basically suka musik. Suka musik itu dari SD tuh? Dari Udah kecil, suka? kayaknya dari kecil banget deh. Oh dari kecil banget? Pokoknya SD kelas 1, kelas 2 tuh udah bisa main gitar. Oh, Udah bisa main gitar, udah bisa main piano. Keren banget. Gua dari basic doang. Gue tuh dari dulu dari zaman SD tuh pengen banget bisa main gitar loh. Maksudnya gue SD cuma belajar nyetem itu. Habis itu udah nggak pernah kelar lagi tuh. Kayak gue latihan cuma sekali 2 kali pertemuan. Gue inget banget tuh waktu itu guru kesenian gue mau ngajarin sampai minjemin gitar dibawa ke rumah. Terus disuruh dibalikin ke guru gue, diomelin tuh sama bokap nyokap. Kayak mau ngapain, mau jadi apa ntar gede ya jadi kayak gini. Itu makanya gue salut sih buat orang-orang yang kayak dia dari kecil bisa ngulik musik sampai segitu dalamnya ya. Gue sampai sekarang aja nggak bisa main alat musik sama sekali. Soalnya dulu waktu kecil kayaknya gue nggak punya konsol lah. Oh iya. Konsol buat konsol. Iya, buat ngensat. Tapi itu karena nggak punya. Kayak karena keterbatasan hiburan aja, jadi pas lihat gitar, lihat sering-sering nonton kayak anjing keren juga ya main musik. Oh gitu, bukan karena nggak boleh. Kalau gue waktu kecil nggak boleh. Nggak boleh ini. Enggak. Makanya gue perginya ke rental, anak rental banget tuh gue. Pokoknya kalau misalkan yang kayak nggak punya duit, gue duduk ngeliatin orang main PS tuh. Sampai nunggu diajakin. Tiap hari kayak gitu tuh zaman SD. Aku pergi aja nggak boleh. Hah? Anak rumahan. Oh iya. Anak rumahan. Karena yang gua lihat juga nih, temen lu kan banyak banget nih di mana-mana nih. Amin. Ibaratkan kalau gua bilang ya, yang musik-musik kiri kanan tuh ada gitu, teman-teman lu tuh. Ini kiri kanan artinya apa aja lah, whatever, tapi maksudnya kayak gue lihat temennya tuh Kalau kanan kayak ini masuk, kayak gitu masuk. Mercury. Freddie Mercury, ya teman-teman lu tuh kayaknya kayak gitu, kayak yang suka-suka The Beatles juga ada ya temen. Kus Plus. Itu nah itu Anjing. aduh masih iya, emang pedes banget sih. Asli ini pedes banget. Enak ya tapi enak banget. Masakan Chef Obi luar biasa banget. Nah itu tuh gimana tuh? Maksudnya kayak kok bisa masuk ke banyak circle gitu? Emang seru, suka berteman aja kali ya, suka ketemu banyak orang. Karena setahu gue nih rata-rata anak rumahan itu dia rata-rata nggak terlalu open gitu loh. Nggak, aku di rumah, kalau di rumah maksudnya jarang main kemana-mana lah, karena nggak boleh. Cuma kalau di sekolah kayak bergaul sana sini sama kakak kelas, sama adik kelas, sama mang dagang. semua. Oh, iya. Semua. Asli. Oh itu mungkin itu yang bikin kayak akhirnya skill sosial lu yang ningkatnya di situ ya, maksudnya bukan di rumah gitu. Tapi kan? kayaknya rata-rata anak-anak yang maksudnya yang millennials ya, pada punya social skill yang
berbeda gitu dari yang lain. Iya sih, gue akuin sih ya, karena memang maksudnya zaman kita kan, gue juga millennials kan, zaman kita kan belum terlalu banyak, maksudnya belum terlalu banyak informasi yang masuk. Kalau misalkan Kalau ngebanding-bandingin zamannya, entah lebih bagus atau lebih jelek atau lebih gimana nggak tahu. Cuma ini specifically si millennials kayaknya ada bedanya gitu apa? Nah kalau menurut gue sih emang karena ya itu zaman dulu kan belum terlalu banyak informasi ya, dan maksudnya kayak secara gadget tuh zaman kita SD HP orang kaya doang aja udah punya, dan itu masih hitam putih kan zaman gua kelas 1. Tamagotchi. Nah itu kalau misalkan emang punya gadget tuh ya Tamagotchi gitu, paling Game Boy gitu-gitu kan zaman gua kecil banget dulu. Benar. Nah itu makanya kan karena kurang informasi itu kita lebih banyak sebenarnya main keluar kan, maksudnya kayak gua sama teman-teman ya itu dulu pergi ke rental, kalau enggak ke sawah gitu-gitu, main layangan gitu-gitu, terus kayak main-mainan yang kayak kalian sebut sekarang mainan jadul ya, kayak main egrang segala macam gitu-gitu. Itu emang zaman dulu ya kayak gitulah, makanya mungkin social skillnya lumayan keasah banget kali ya waktu kecil ya di situ. Lumayan. Iya. Iya ini. Okay. Ini gue berusaha banget loh buat ngobrol. Pedas banget asli. Nah, apa namanya selama ini nih lu kan asli Bandung nih? Bandung Asli Bandung. Lahir di Bandung, gede di Bandung. Lahir di Bandung, gede di Bandung. Titik apa ya? Gue bilang titik balik yang akhirnya kayak lu kan awalnya berarti dari band gitu kan? Dari band. Zaman SMP pasti ngeband dong. Yeah. Karena dari SD udah mulai main gitar tuh. Iya. Yeah. Nah, titik balik buat masuk ke industri EDM ini, perdijian ini gimana tuh? Itu kayak 2013 akhir deh. 2013 akhir. Sesimpel gara-gara dengerin lagunya dan suka aja. Oh iya. Dengerin lagunya suka, terus penasaran. Anjing ini nge-DJ kayaknya seru gitu kayaknya. Lagu apa tuh? Yang pertama kali banget lo inget yang lo suka? Lagu EDM deh, EDM yang pertama banget lo suka. Wah, anjing apa ya? Waktu itu lagi zamannya Z kali ya, Larry P itu. Oh iya. 2014 ya, 14 terus 15 ya. Lagi Swedish House Mafia banget. Iya, benar. Belum lagi eranya Skrillex juga lagi gila-gila. Iya, 2015 lagi gila banget. Iya. I see. Itu apa namanya? Berarti itu tuh yang paling gede influence lo tuh Z berarti? Skrillex sih. Oh, Skrillex tetap yang lebih gede. Anjir kalau dibilang influence sama juga banyak juga sih. Banyak. Gak bisa bilang satu gitu. Nggak bisa. karena aduh gimana ya, musisi itu dikaguminya si A ininya, si B ininya, si C ininya gitu loh. Oh sih, jadi kayak misalkan kayak secara progresi si ini, gitu-gitu, sound design si ini, gitu-gitu ya. Akhlak si ini. Itu penting banget sih. Itu penting banget. Apalagi sekarang kan ya gue sih dengar-dengar ya, maksudnya banyak yang kurang berakhlak ya. gue nggak nyebut, gue cuma dengar aja karena gue jujur gue udah maksudnya gue nggak terlalu into, dalam artian sekarang tuh gue lagi nggak terlalu into industrinya banget ya, maksudnya kayak gue juga jarang ketemu orang banget gitu kayak gue sibuk produksian aja gitu kan, produksi musik aja gitu, makanya gue nggak terlalu kayak nggak sering ketemu DJ yang lain gitu, gue cuma ketemu klien aja paling gitu kan. Makanya terus gue denger cerita-cerita sekarang banyak yang kurang akhlak jadi segala macem gitu. Ya itulah. Pedes ya? Pedes banget. Ya itulah. Gue cuma denger aja ya. Jadi no offense gitu. Kalau emang kerasa ya berarti benerin akhlaknya. Udah sesimpel itu aja sih. Gitu. Nggak terus. Tapi di Bandung kan kok lu bisa masuk gitu? Maksudnya dalam artian bisa masuk ke kayak circle-nya si DJ ini tuh gimana awalnya? Kalau ngejelasin dari awal sih kayaknya sama-sama aja deh. Kayak maksudnya flowing orang nge-DJ kan rata-rata tertarik terus nyoba join maksudnya nongkrong sama komunitas. Terus kenal sana sini ya kurang lebih kayak gitu kan. Cuma ada beberapa yang beda, kayak kalau aku sama teman-teman dulu yang aku kebetulan pertama nge-DJ sama temen SMA, sama Eno sama Mpai. Shout out Eno Mpai. Mereka terus kita nge-band bareng, main skateboard bareng. Jadi kebetulan yang digemarin itu aja loh. Sampai kayaknya roots musik juga nggak beda jauh. Oh, I see. Awalnya tuh. Ya. Bareng tuh teman setongkrongan semua tuh.
setongkrongan, seband, ya sampai akhirnya belajar nge-DJ di studio bareng gitu-gitu. Aduh, pedes bentar ya. Ya gue juga lagi berusaha ini. Berusaha banget, pedas banget. Tapi enak banget. Bulgogi Bang Botak. Bikin kali ya? Anjing, pedes. Bisa bikin Nah terus gimana tuh? Sama Enompai? Ya gitu, ya maksudnya ngulik bareng. Sampai akhirnya bikin trio bareng juga kan, manggung dulu. Dulu kebetulan ada satu kesamaan, kita sama-sama suka musik trap kali ya. Oh dulu ya? Iya. Oh zaman-zaman ini ya, kayaknya Yellow Claw itu ya? Ya. Ya Yellow Claw lagi meledak banget lagi tuh. suka begitu-begitulah pokoknya. Di situ masih belum lebih tepatnya musik yang headbanging gitu lah. I see. Ada nggak selalu trap, ke dubstep juga kadang-kadang kalau nggak. Jadi musik yang kan di band juga waktu ngeband musiknya lebih ke musik yang berdistorsi gitu ya. Makanya pas waktu Musik kenceng gitu loh ya? Ya makanya waktu ke EDM lebih sama ke doyannya jadi yang kayak gitu juga? Iya kayak gitu juga yang I see. lebih berdistorsi juga gitu. Cuma lama kelamaan kan diulik gitu, anjing ini musik ini di IDM banyak ragamnya, terus indah banget anjing, banyak gitu. Iya. Notasinya bagus-bagus, apalagi lagu-lagu yang vokal anjing keren-keren gitu. Di situ interestingnya. Ngulik sana sininya. Ngulik sana sininya berarti lo emang maksudnya kayak luas gitu. Jalan-jalan di internet. Ya iya, jalan-jalan di internet itu juga emang gue juga dulu sering banget sih kayak gitu. Sampai sekarang masih kayak sering lihat-lihat setlist orang, kalau nggak siapa gitu-gitu, emang ngeri referensi yang anjir ini kok bisa kayak gini gitu-gitu kan. Nah, ini kan lo kan terkenal banget nih. Lo terkenal banget sama orang-orang nih kayak cheerful, bahagia, humor, lawak gitu-gitu segala macam gitu. Gue tuh sebenarnya pengen nanya, di balik itu, di balik orang-orang kayak gitu tuh pasti ada something nih yang pernah kayak dia lewatin gitu-gitu. Nah, kayak entah misalkan lu pernah ketipu nggak sih lu? Ketipu misalkan kayak duitnya dibawa orang gitu. Pernah. Gede banget tuh. Kapan tuh? Wah banyak lah anjing. Dari waktu nyoba kan lu pernah nyoba bisnis laptop. Itu ketipu juga. Terus beli alat DJ ketipu juga. Itu ketipunya gimana sih? Maksudnya kayak diambil temen sendiri apa gimana sih? Enggak, tolol aja beli di luar, beli di eBay. Oh, beli di eBay. Terus barangnya nggak dikirim? Ada yang nggak dikirim, ada yang barang yang nggak sesuai, ada yang barang yang ketahan. Ya itu mah inilah kurang berhati-hati aja. Sih. Kalau kayak ketipu teman sendiri gitu pernah nggak? Ketipu teman sendiri, ya bilangnya OTW padahal baru bangun sih sering tuh. Cuma lu aja. Itu lumayan penipuan juga tuh. Iya. Itu lumayan penipuan sih ya. Gue juga sering jadi penipu kayak gitu. Bilangnya udah. Bilangnya ini bentar nih lagi macet gitu. Benernya emang baru mandi aja. Gue nggak tahu ya kenapa itu habitnya orang Indonesia kayak gitu banget ya. OTW. Gitu. Oke, tungguan we. Oke, tungguan we gitu. Nah ini sampai sekarang nih sampai apa namanya sampai di titik ini sekarang nih. Kira-kira apa ya ada beberapa momen nggak yang kayak nih of course keadaan sekarang kan udah beda banget sama dulu ya. Maksudnya dalam artian titik sekarang yang lu ada sekarang nih, ibarat kan kayak sekarang udah di sini nih. Kayak ada momen-momen yang lu kangen gak sih dari zaman-zaman kayak lu awal di Bandung, rintis gitu-gitu. Sekarang kan udah stay Jakarta terus kan? Ya masih bolak-balik lah. Masih bolak-balik. Nah itu kayak karena gue personal gue juga ada kangen-kangennya sih, kayak gue kangen kayak zaman dulu awal gue ngerintis tuh kayak beberapa apa ya, kayak ambisiusnya itu benar-benar menggebu-gebu banget kan, karena mungkin dulu masih muda juga kali ya. Masuk akal. Nah, ada lu kangen momen-momen itu nggak? Momen bukan mau kamu kali semangatnya kali ya kalau iya maksud gua tuh apa ya, vibe-nya gitu kan. Ini lagi dicoba sih, maksudnya lagi nyoba gimana ya biar seatraktif dulu, biar sesemangat dulu. Iya. Sesimpel ngulik apapun lah, maksudnya nggak harus soal musik. Iya. Sesimpel kayak nyari tahu soal A, soal B kan kalau dulu kayak bener-bener diulik apa aja diulik gitu. Kalau kayaknya umur juga kali. Benar sih. Itu juga sih. Bukan masalah zaman tapi kayak umur juga lagi berusaha mancing lagi gairahnya gitu.
gimana ya biar tetap terus pengen cari tahu gitu. Iya, benar karena gue ngerasain juga sih zaman dulu zaman apa kayak masih banyak ngulik gitu. Itu benar-benar yang wah anjir jangankan setiap hari gue malah kadang kayak tiap berapa jam sekali tuh kayak benar kayaknya gue harus ini deh, kayak gue harus ini deh gitu. Dan itu tuh kayak benar-benar gue kangen banget ada yang kayak gitu-gitunya tuh. Nah, makanya gue nanya ini tuh karena gue tahu sekarang kan dengan kesibukan lu yang schedule padat gitu-gitu kan pasti kadang sampai saking capeknya kali ya, mungkin kayak gairah itu lumayan hilang sedikit-sedikit sama umur makin bertambah dewasa gitu ya. Itu nggak sih? Harusnya dengan tools di zaman sekarang yang udah makin bisa nopang apapun, harusnya sih itu bisa balik lagi tuh gairah kayak begitu. Karena gue sekarang tuh yang gue pengen tuh lumayan itu sih karena kalau misalkan kayak aktivitas mah dulu juga bisa loh kayak main seharian. Oh iya benar. Malam masih begadang. Iya. Nyampe rumah bukannya istirahat, main Get Rich dulu kalau main PB. Iya. Main Get Rich, main PB ya. Terus kalau enggak ya begitu-begitu kayaknya siklusnya doang yang harus maksudnya harus diadap kayak yang dulu gitu. Mungkin sekarang yang agak dipikirin kompromi apa enggak pinggang aja kali ya. Udah rajin pijat ya? Kalau mau sibuk itu. I see. Nah ini apa namanya? Itu sih makanya gue nanya karena gue siapa tahu maksudnya lu ada resep yang kayak gini loh biar gairah itu balik lagi tuh. Karena apalagi gue posisi udah punya anak 2 ya. Jadi kayak kadang realita sama gue masih tetap megang teguh mimpi gue ya karena gue nggak mau, karena menurut gue personal itu yang membedakan manusia sama bukan tuh sebenarnya di situ tuh di mimpi itu kalau menurut gue ya Yeah. kayak ya kita manusia punya mimpi lah gitu. Setiap orang gue yakin punya mimpi sendiri-sendiri gitu apapun itu gitu maksudnya. Bedanya manusia sama hewan kan kalau hewan ya udah makan aja gitu ya manusia juga kalau makan dong ya udah nggak ada bedanya gitu. Kan kalau punya mimpi ya itu jadi beda. Ya dikejar lah ya. Benar, nah cuma tuh gue karena udah berkeluarga gitu, jadi kayak mimpinya tar dulu deh gitu. Kayak gue yang penting ini kebutuhan pokok dulu gitu. Nah itu gue pengen membalikan gairah itu sebenarnya. Mungkin kalau misalkan ngebalikin gairah, jujur aku masih nggak tahu harus maksudnya kalau ngejabarin ini kenapa maksudnya kan sekarang produktivitasnya agak menurun yang harusnya makin kesini harusnya makin kencang. Benar. Apa entah fokusnya bercabang, apa entah distraksi apa kayak gitu kan itu tuh yang harus lagi dipikirin sekarang. Misalkan ntar mau fokus berkarya lagi, kalau pikirannya kemana-mana juga anjing. Jadi tuh. Benar. Jadi. Benar. Nah itu. Terus apa namanya? Ada ini nggak sih lo? Maksudnya kayak ada setiap orang kan punya caranya masing-masing tuh biar kayak back to focus gitu loh. Kayak biar pikiran lu back to focus lagi pas lagi lu di posisi gonjang anjing gitu segala macem gitu. Berusaha seimbang anjir. Seimbang gimana nih maksudnya? Apa aja seimbang kayak jangan patok sama satu titik lah. Lihat maksudnya buka mata, buka hati, buka telinga, buka puasa, buka toko, buka bulgogi, betulan enaknya buka usaha. Iya, benar. Tapi ada kepikiran usaha nggak? Maksudnya kayak, ini kan lu sekarang lagi seneng banget masak nih. Ada kepikiran buka usaha masakan gitu? Atau usaha, itu ada usaha lain nggak sih? Ada selain DJing ini? Ada. Usaha ngatur emosi. Itu berat sih. Pengen sih rencana. Ya, kalau target sama rencana jadi kaya raya ada. Iya. Semua orang ada deh kayaknya. Kalau rencananya mah. Coba kalau pengennya sih, ya kalau bisa setengah jam lagi lah. Sukses. Langsung ada 75 miliar gitu ya, Mas? Ada. Oh saya nggak 75. Berapa tuh? 78. Agak beda dikit ya. Gua kira sukanya 96 memang.
kurang lagi. Support. Boleh. Respectnya dong. Itu. Tapi belum ada. Berarti sejauh ini belum ada. Belum ada. Tapi udah pernah kan? Maksudnya kayak nyoba Udah nyoba mah udah. maksudnya ada di bidang lain gitu. Karena gue tuh kuliah dulu di Purwokerto. Jadi kerja tuh ya udah langsung di musik aja gitu. Kayak gue langsung DJing gitu. Dan gue nggak pernah kerja yang lain. Nggak ada. Kalau kerja dulu gue pernah jadi shopkeeper aja di distro. Oh iya. Ya, jadi jaga toko gitu pernah, terus jagalah hati. Jangan kau nodai juga pernah. Nah, maksudnya kerja gitu kalau nggak jualan kali ya, jualan pernah lah. Gue tuh karena gue ngerasa nggak bakat aja jualan dulu. Gue pernah jualan makaroni gitu. Terus endingnya Kalau masalah bakat apa enggak itu kayak bukan deh. Tapi kalau kepepet pintar kita. benar. Emang harus ada di posisi kepepet dulu. Dulu tuh gue waktu kuliah sempet jualan makaroni. Terus kayak gue masih ada, kayak gue ngambil kayak 50 packs gitu lah gitu, reseller gitu. Dimakan. Iya, ujung-ujungnya kayak gue baru kejual 20 tuh, sisa 30 packs lagi. Anjing gak laku-laku, gue makanin satu, habis 30. Dimakan sendiri. Makanya gue bilang kayaknya cocok sih kalau makanan, kayak gue harus yang lain deh, harus belajar yang lain deh. Itu sih. Itu apa namanya, salah satu penasaran gue sih sebenarnya, kayak buat orang-orang yang kayak di industri musik gini kan. Kayak ini kan kita nggak bisa depend sama industri ini ya. Kayak apapun itu sih kita harus tetap punya side job yang lumayan oke gitu. Apalagi bukan side job sih, lebih ke ini loh. Kalau yang kepikiran di gue ya, tapi kalau di orang lain nggak tahu, kayak kita kalau punya sumber income jangan satu ya. Benar. Jadi beberapa aja gitu. Maksudnya kalau yang mana yang dijadiin main income atau dan lain-lain kan, kalau kerja kayak gini, kerja juga kayak freelancer ya, ada job gas, nggak ada job ya udah nganggur gitu. Nah itu gue juga gitu kan. Nah makanya gue lagi ngulik-ngulik nih, maksudnya kayak gue tiap kali ketemu sama orang, kayak waktu itu gue ketemu Om Drew di Blok M kan, dia ada bakmi itu kan, gue nanya ini gimana sih kalau jualan gini-gini segala macem gitu, karena gue pengen banget sih punya income, maksudnya kayak ya gue pengen banget jualan sih sebenarnya, income dari jualan, karena menurut gue tuh jualan jadi salah satu cara buat merubah nasib sih kalau gue bilang ya. Maksudnya jualan apapun itu ya, sesimpel apapun itu. Even tuh jasa atau apa gitu. Karena gue juga jualan jasa kan. Marga enggak? Enggak jasa marga. Aduh. Ini jujur ada kurang sih. Gue nggak bisa support ya, sorry. Tapi jujur yang tadi lebih aneh. Gue kan lagi belajar ini. Gue lagi belajar apa? Jokes orang kaya kan. Jokes orang kaya kayak gitu, ketawanya biasanya crispy banget ya. Itu kayak di setiap ketawa tuh ada golf, ada kapal pesiar gitu kan. Tiap ketawanya tuh. Oke, kayaknya oh ya, sekarang kita masuk ke sesi netizen bertanya, Obi menjawab. Gak ada. Gue nggak nyiapin. Gak ada. belum ada. Mungkin nanti kita bakal adain sesi itu kali ya, biar seru aja gitu, pertanyaan gitu. Boleh. Tapi oh ya, gue punya satu pertanyaan lagi sih sebenarnya, yang menurut gue kayak penting banget gitu ya. Ini gue penting banget buat ditanyain ke semua orang gitu. Kayak ini ibaratkan dari 1 sampai 10 nih. Sisi apa ya gue bilang? Sisi dark side-nya lu di dunia malam tuh dari 1 sampai 10 berapa sih? 12. Berarti udah parah banget ya? Udah parah banget ya? Bye-bye. Oke, bye-bye. Thank you ya.